Selamat pagi pemirsa, kembali kita berjumpa dalam bedah editorial Media Indonesia. Edisi hari ini Sabtu 27 Oktober 2012 dan kali ini bersama saya Prita Laura. Sepanjang acara ini kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar dan opini tentang topik pagi ini. Anda dapat menghubungi kami melalui telepon di 021583022 atau pula SMS di 08111140772. Dan telah hadir untuk membedah topik pada pagi hari ini adalah anggota Dewan Redaksi Media Group, Bapak Abdul Kohar. Dan selain itu, Anda juga dapat mengunjungi alamat Facebook Bedah Editorial di web Harian Umum Media Indonesia dan juga Twitter di mi.com. Sebelumnya, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan editorial yang hari ini mengambil topik Dahlan versus DPR. Selamat menyaksikan. Dahlan versus DPR. Anggota DPR sedang kebakaran jenggot. Tuan-tuan di Senayan geram bukan kepalang lantaran Menteri Badan Usaha milik negara Dahlan Iskan mengusik kehormatan mereka. Baru-baru ini Dahlan memerintahkan seluruh jajaran BUMN untuk melawan sepak terjang anggota DPR yang menjadikan mereka sebagai sapi perah. Mereka diharuskan berani menolak permintaan upeti yang dilakukan anggota Dewan. Dahlan bukan tanpa dasar menerbitkan perintah itu. Instruksinya kepada jajaran BUMN merupakan tindak lanjut dari surat edaran Sekretaris Kabinet nomor SE 542-Seskap-9 Romawi -2012 perihal pengawalan APBN 2013-2014 untuk mencegah praktik kong kali kong anggaran. Tentu bukan hanya kepada Dahlan surat edaran tertanggal 28 September 2012 tersebut ditujukan. Sekretaris Kabinet Dipo Alam membuatnya untuk seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu 2. Tujuannya mencegah patgulipat dengan anggota DPR, DPRD, dan rekanan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN 2013. Bak pepatah tidak ada asap jika tak ada api. Surat edaran itu jelas tidak asal diluncurkan. Dahlan jelas tidak sembarangan langsung menginstruksikan jajarannya untuk berani berkonfrontasi dengan anggota dewan yang nakal. BUMN menjadi sapi perahan yang berkuasa sudah lama menjadi rahasia umum. Bukan cuma kali ini pula Dahlan mengungkapkan penderitaan BUMN akibat menjadi ajang penguasa mengeruk uang. Pada Juni silam, ia menegaskan 98 dari 140 BUMN terjebak dalam korupsi yang bersifat sistematis. Mereka tiada daya menghadapi pejabat yang berlaku seperti preman. Buat DPR, langkah Dahlan ibarat silet tajam yang menyayat kehormatan. Terlebih lagi Dahlan 2 kali mengabaikan undangan mereka untuk klarifikasi hasil audit BPK terkait dengan inefisiensi di PLN yang mencapai 37 triliun rupiah saat ia memimpin PLN. DPR pun kompak bersuara, bersatu mengecam Dahlan. Mereka ogah disebut sebagai pengemis berdasi yang menadahkan tangan ke BUMN. Mereka ramai-ramai menampik tudingan menjadi pemeras BUMN. Sekretaris Jenderal PDIP Cahyokumolo misalnya menyebut langkah Dahlan tak lebih dari pencitraan karena Dahlan mempunyai agenda politik. Ketua DPR Marzuki Ali juga merasa tersinggung. Kalimat itu seolah-olah saya juga minta uang. Jangan begitu, saya kan anggota DPR, cetusnya. Kita mengapresiasi ketegasan Dahlan. Perintahnya agar jajaran BUMN berani melawan anggota DPR yang mengutip upeti patut diacungi jempol. Semestinya DPR memaknai positif langkah Dahlan, bukan malah bersikap defensif sok bersih. Bukankah seabrek fakta sudah terpampang bahwa banyak anggota dewan terbelit oleh perkara penyimpangan anggaran negara? Namun kita juga perlu mengingatkan Dahlan, tidak cuma melempar bola panas. Langkahnya akan lebih sempurna jika ia belak-belakan membeberkan anggota DPR yang suka pungut duit di perusahaan milik negara. Kesiapan Dahlan datang ke DPR untuk mengungkap siapa saja wakil rakyat yang gemar meminta upeti kepada BUMN, kini dinanti DPR dan publik. Ya, Dahlan versus DPR. Kita akan membedahnya sesaat lagi bersama dengan Bang Abdul Kohar. Dan Anda dapat bersama kami di telepon 021583022 atau juga SMS di 08111140772 sesaat lagi.